Maladaptive daydreaming. Maladaptive daydreaming ini atau halusinasi berlebihan, mungkin masih banyak orang yang belum mengetahui istilah maladaptive daydreaming ini. Istilah ini sering digunakan pada kondisi seseorang yang seakan terjebak di dalam dunia fantasinya sendiri, sehingga orang-orang yang mengidap gangguan ini bisa melamun hingga berjam-jam setiap harinya. Bahkan memiliki kecanduan pada dunia khayalan mereka sendiri. Dan mereka membuat cerita yang membuat diri mereka merasa nyaman di dalamnya. Dan pengidap dari gangguan ini bisa tertawa sendiri, menangis sendiri, berbicara sendiri. Dan penderita maladaptive daydreaming ini, mereka sadar jika hal yang dipikirkannya adalah khayalan semata. Bahkan mereka juga merasa malu jika orang lain mengetahui bahwa mereka sedang berbicara sendiri. Penderita gangguan maladaptive daydreaming ini memang hidup sebagai layaknya manusia normal. Hanya saja mereka tidak dapat terlepas dari fantasi yang diciptakannya sendiri. Untuk penyebabnya, apa sih sebenarnya penyebabnya? Untuk penyebab, belum diketahui dengan pasti apa yang menyebabkan gangguan ini dapat terjadi pada seseorang. Namun, banyak ahli yang berpendapat jika hal ini berkaitan dengan masalah psikis seseorang di masa lalu. Biasanya penderita maladaptive daydreaming ini akan dikaitkan dengan pengalaman masa lalu yang cukup menakutkan hingga membuat seseorang tersebut kabur dari kenyataan, ataupun mereka merasa tidak puas dengan kehidupan nyata yang dijalaninya sehingga membuat mereka menarik diri dari kesulitan yang dirasakannya sekarang. Untuk gejala-gejalanya, berikut ini beberapa gejala yang sering terjadi pada penderita maladaptive daydreaming. Antara lain adalah memiliki ketertarikan yang cukup emosional dengan karakter yang ada di dalam khayalannya, memiliki kaitan yang cukup erat dengan musik, dan mereka sering menghayati lirik lagu sendirian, sering melupakan kegiatan-kegiatan sehari-harinya seperti makan, minum, mandi, dan lainnya hanya untuk melamunkan sesuatu. Dapat menunjukkan emosi ketika sedang menghayal, semisal menangis, tersenyum, dan tertawa sendiri. Lamunan yang dilakukan cukup detail dan rumit. Biasanya lamunan dari penderita maladaptive daydreaming ini memang lebih detail dibanding dengan penggambaran sebuah novel, sehingga membuat lamunan mereka memang terasa sangat nyata. Akan sangat sulit untuk mereka menarik diri ke dalam hidup yang nyata jika gejalanya sedang muncul. Mereka melakukan gerakan-gerakan konstan seperti berhayal, semisal mengetuk meja, menggigit kuku, dan lainnya. Kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain yang di sekitarnya dan berusaha untuk menarik diri dari lingkungan sosialnya. Mereka juga cenderung mengalami kesulitan tidur. Kebanyakan penderita maladaptive daydreaming ini sering mengalami insomnia. Hal ini dikarenakan diri mereka terlalu asik dengan dunia khayalannya sendiri. Mereka juga cenderung menjadi orang yang introvert. Mereka merasa malu jika orang lain memergoki dirinya sedang berbicara sendiri. Gejala ini muncul semenjak mereka masih kanak-kanak, dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama hanya untuk melamun. Bagaimana cara mengatasinya? Untuk cara mengatasinya, belum ditemukan dengan pasti pengobatan terbaik yang dapat mengatasi gangguan maladaptive daydreaming ini. Namun, jika Anda ataupun orang lain di sekitar Anda mengidap gangguan ini, mungkin beberapa tips di bawah ini dapat membantu Anda sedikit mengatasi maladaptive daydreaming. Anda bisa mencoba untuk menceritakan masalah yang Anda hadapi dengan orang tua, kerabat, maupun teman terdekat Anda. Anda perlu mencari tahu apa yang menjadi pemicu dari gangguan MD dan sebisa mungkin Anda bisa menghindari pemicu tersebut. Anda bisa membuat alarm yang dapat terus berbunyi 5 menit sekali, sehingga nantinya dapat mencegah risiko untuk melamun ataupun menghayal ketika Anda sedang sendirian. Anda bisa mengalihkannya dengan membaca buku. Terus Anda juga bisa memberikan perhatian sepenuhnya kepada hal yang sedang Anda kerjakan, sehingga nantinya otak bisa bekerja terus dan terhindar dari berhayal. Anda bisa menyelesaikan permasalahan yang memicu Anda untuk berhayal, sehingga nantinya kebiasaan tersebut tidak terulang kembali. Anda perlu meyakinkan pada diri Anda sendiri jika Anda bisa melawan keinginan untuk berhayal. Dan selanjutnya, terakhir, Anda bisa
segera menghubungi psikolog. Nah, itu tadi beberapa penjelasan terkait gejala maladaptive daydreaming beserta penjelasan terkait penyebabnya hingga cara mengatasinya. Gangguan ini tentunya tidak boleh Anda biarkan begitu saja. Hal ini akan jelas mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain itu, dukungan dari orang terdekat sangat dibutuhkan dalam penyembuhan gangguan maladaptive daydreaming ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk Anda. Jika Anda merasa video ini berguna, silahkan support channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih.